Perkenalkan, nama saya Untung Simanjuntak. Saya mahasiswa dari YKN Tarutung. Saya Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Saya akan menceritakan beberapa sejarah yang ada di objek wisata ini. Untuk lebih lanjut, ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, Salib Kasih terletak di Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Salib Kasih sendiri dibangun untuk mengenang jasa misionaris agama Kristen yang berasal dari Jerman, yaitu Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, yang wafat pada tanggal 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Desa Sikumpar sekitar 60 km sebelah utara Tarutung. Selanjutnya saya akan menceritakan awal perjalanan Nommensen. Pada usianya yang ke-20 tahun, dia disahkan menjadi misionaris pada tahun 1861, di mana sebagai seorang penginjil atau misionaris Kristen, Nommensen mendapatkan tugas penginjilan sebagaimana yang dilakukan oleh penginjil-penginjil lainnya. Dan Nommensen ditugaskan oleh RMJ ke Sumatera dan tiba pada tahun 1862 di Padang. Nommensen menghabiskan waktu 142 hari lamanya atau sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya. Dan selama itu juga Nommensen tidak melihat daratan. Nommensen sampai di Padang pada tanggal 16 Mei 1862 dan sebulan setelahnya pada tanggal 16 Juni 1862 Nommensen berangkat ke Sibolga. Dan pada tanggal 23 Juni 1862 Nommensen tiba di Sibolga. Awalnya Nommensen berharap mendapat izin tinggal di daerah Toba oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi ditolak dengan alasan tentang masalah keamanan Nommensen sendiri. Nommensen, seorang yang teguh, mencari jalan lain dan akhirnya bergabung dengan penginjil lainnya, yaitu misionaris Pendeta Heine dan Pendeta Klamer yang telah sebelumnya berada di Sipirok setelah Perang Paderi dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda. Di Sipirok ini, pembagian tugas dilakukan oleh para penginjil ini, sehingga Nommensen mendapatkan tugas penginjilan di Silindung. Dan pada 7 November 1863, dari Tapanuli Selatan tepatnya di Bunga Bondar, seorang bernama Tuan Betts mengantarkan Nommensen menuju tempat penugasannya ke Silindung. Dalam perjalanannya, Nommensen bertemu dengan warga Pangaribuan. Pada pukul setengah 3 sore, mereka sampai di Banjarnahor. Lalu di Kampung Raja Opugumara, mereka disambut dengan pesta dan meminta Nommensen agar tetap tinggal di sana. Malam harinya Nommensen memberitakan firman Tuhan dan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Sigotom pada pukul 1 siang. Di Sigotom, Nommensen tidak begitu diterima karena penduduk Sigotom mengetahui bahwa Nommensen berangkat dari daerah musuh. Dengan alasan tersebut, Nommensen berangkat sangat pagi-pagi sekali dan melanjutkan perjalanan menuruni dan menaiki Dolok Istaridak menuju Silindung. Dan setelah sampai di perbukitan antara Lumban Baringin, Sitompul dan Pansurnapitu, mereka beristirahat. Di tempat Nommensen beristirahat, melihat bentang alam dan luasnya Silindung, melihat dengan jelas sawah dan rumah-rumah penduduk. Di tempat tersebut Nommensen berucap dalam doanya bahwa mangolu manang mate peau, sandok di bangsoon nahinokokmu maau maringanan, para raton hatam dohot harajaunmu. Atau dalam bahasa Indonesianya, ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Pada saat menyebarkan agama Kristen di Tapanuli, Nommensen berkali-kali hendak dibunuh oleh masyarakat pribumi di sana. Namun usaha itu selalu gagal. Usaha Nommensen pun tak sia-sia karena banyak masyarakat lokal akhirnya memeluk agama Kristen dan meninggalkan kepercayaan lama mereka, yaitu animisme. Selain tempat berdoa dan wisata rohani, Salib Kasih juga diyakini sebagai tempat tinggal dari Sombaon. Sombaon sendiri dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai roh alam dan kedudukan tertinggi. Sombaon dipercaya yang memberikan nasib buruk dan nasib baik bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Sombaon termasuk salah satu yang ditakuti. Tak perlu heran kalau Sombaon dipuja-puja di tempat ini. Terkadang juga masyarakat memberikan sesajen untuk Sombaon agar memberikan keberuntungan bagi masyarakat di sana. Menuju lokasi Salib Kasih di puncak bukit,
pengunjung akan menaiki ribuan anak tangga. Ada 2 jalur yang disediakan, yaitu jalur untuk orang tua dan jalur untuk orang muda. Selama perjalanan menuju lokasi, kalian akan melewati pohon-pohon pinus yang rindang. Dan kalian juga akan melewati papan tulisan 10 perintah Tuhan yang dipasang di pohon-pohon pinus tersebut. Selain 10 perintah Tuhan, banyak juga ayat-ayat Alkitab yang akan kalian lewati sebelum mencapai salib kasih. Jika kalian lelah, kalian juga dapat beristirahat sejenak di bangku-bangku yang ada di perjalanan menuju puncak. Di tempat Nommensen berdoa, di sanalah tempat dibangunnya salib kasih pada tahun 1993. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.